Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tips membentengi ketahanan keluarga setelah menikah. Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam anggota keluarganya. Ketahanan keluarga yang baik akan didukung oleh sumber daya non-fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga. Dalam ketahanan keluarga memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, ketahanan fisik. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang baik sesuai dengan kemampuan sang suami maupun istri setelah menikah. Yang kedua, ketahanan non-fisik. Ketahanan non-fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental, rohaniah, psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya, seperti rasa aman dan terlindungi, tentram, terpenuhi cintanya, dan kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, ketahanan sosial. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya. Yang keempat, ketahanan di bidang agama dan hukum. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua, dan anak-anak. Ada beberapa hal yang membuat sistem keluarga tidak berfungsi. Yang pertama, batasan-batasan dan aturan dalam keluarga. Dalam keluarga yang memiliki batasan-batasan atau aturan keluarga akan menjadi lebih fleksibel. Namun, berbeda dengan keluarga yang tidak fungsional. Keluarga tersebut akan mengalami sebaliknya. Akibatnya akan terjadi campur aduk perilaku. Terjadi perjokan dalam keluarga. Contohnya, istri membentuk blok dengan ibunya untuk menemani suaminya. Yang kedua, keluarga materialistik. Keluarga yang materialistik merupakan awal dari runtuhnya ketahanan keluarga, karena keluarga yang materialistik menganggap bahwa hanya uang yang dapat membuat mereka bahagia. Jadi, jika keadaan ekonominya kurang, maka istri itu akan pergi mencari nafkah, sehingga anak akan kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, istri berkuasa. Dalam Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan atau suami atas istri dan anak-anaknya. Jika terjadi malah sebaliknya, maka rumah tangga yang sedemikian sering menjadi pertentangan dan pertengkaran. Akibatnya, anak-anak kehilangan kendali karena akibat lingkungan sosial yang buruk. Terakhir, keharmonisan hubungan seksual. Jadi, keharmonisan hubungan seksual itu sangat penting untuk pasangan. Rata-rata keluarga yang stres menyebabkan hubungan seksualnya tidak harmonis dan tidak memuaskan antara pasangannya. Namun, mereka tuh jarang membicarakannya karena malu atau menganggap hal itu tidak penting. Nah, karena permasalahan tadi, ada tips untuk membentengi ketahanan keluarga setelah menikah. Yang pertama, sabar. Jadi, ketika terjadi konflik dalam keluarga, dibutuhkannya kesabaran dari pasangan tersebut. Karena kesabaran meliputi kerelaan penerimaan dan ketahanan menghadapi kemampuan menahan diri dari melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan. Itu dia tetap bersabar dan membentengi ketahanan keluarga saat terjadinya konflik. Selanjutnya, berdiskusi.
pada pasangan ketika tidak sesuai antara satu sama lain, hendaknya kita tuh berdiskusi. Ketika memiliki permasalahan, sebaiknya diskusikan secara baik-baik, tidak boleh dipendam sendiri. Sebab dengan tidaknya berdiskusi antara pasangan membuat sistem keluarga tidak berfungsi secara baik, dan akhirnya ketahanan keluarga mulai runtuh. Selanjutnya, memiliki sikap toleransi. Dalam keluarga harus memiliki sikap toleransi, tidak hanya antara suami dan istri, namun dapat dilakukan oleh anak juga. Jadi memiliki sikap toleransi yaitu keluarga tersebut saling menerima dan saling memberi, serta saling tolong menolong antara satu dan lainnya. Dan terakhir, saling pengertian. Dalam berkeluarga tentu harus saling pengertian antara satu dan lainnya, karena ketika dalam keluarga tidak ada pengertian dari masing-masing pihak, maka akan terjadi konflik. Dengan adanya sikap pengertian, maka tindakan atau keputusan yang akan diambil akan semakin tepat. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.